Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di Narasi Lelap. Wahai jiwa yang sedang mencari ketenangan, semoga malam ini membawa kedamaian bagi hatimu, dan semoga tidurmu nanti menjadi istirahat yang berkah. Malam ini, mari kita bersama-sama melakukan perjalanan yang indah. Perjalanan melintasi hamparan alam semesta yang begitu luas, sambil merenungi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi, serta segala yang ada di antaranya. Rebahkanlah tubuhmu dengan nyaman. Pejamkan matamu perlahan. Tarik napas dalam-dalam. Tahan sejenak. Lalu hembuskan dengan lembut. Sekali lagi, tarik napas. Rasakan udara mengisi paru-parumu. Lalu hembuskan semua kepenatan hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Malam ini, kita akan menjadi orang-orang yang berbaring sambil merenungi penciptaan langit, memikirkan bintang-bintang yang berkelap-kelip di kejauhan, dan mengagumi kebijaksanaan Sang Pencipta yang tak terhingga. Mari kita mulai perjalanan ini. Jauh sekali di masa lalu, sekitar 14 miliar tahun yang silam, alam semesta ini belum ada sebagaimana yang kita kenal sekarang. Bayangkanlah, sebuah kekosongan yang tak terbatas. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan sekalipun, karena kegelapan membutuhkan ruang untuk ada. Hanya ada kehendak Allah yang Maha Kuasa, menunggu saat yang tepat untuk menciptakan segala sesuatu. Lalu dengan izin Allah yang Maha Kuasa, terjadilah peristiwa yang para ilmuwan sebut sebagai Big Bang. Sebuah ledakan maha dahsyat yang menjadi awal mula segala sesuatu. Namun bagi kita sebagai Muslim, kita memahami bahwa semua ini terjadi dengan perintah Allah. Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ia. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya? Subhanallah. Ayat ini begitu menakjubkan. 14 abad yang lalu, Al-Quran telah menyebutkan bahwa langit dan bumi dahulunya bersatu, kemudian dipisahkan. Dan ilmu pengetahuan modern baru membuktikan hal ini di abad ke-20. Setelah peristiwa besar itu terjadi, alam semesta yang sangat muda masih dipenuhi oleh gas hidrogen dan helium yang sangat panas. Bayangkanlah, lautan api yang tak bertepi, suhu yang mencapai miliaran derajat, partikel-partikel subatomik yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, saling bertabrakan, saling bergabung, saling berinteraksi dalam tarian kosmis yang kaotis, namun teratur oleh hukum-hukum yang Allah tetapkan. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya yang bisa kita lihat, hanya kegelapan yang pekat dan gas yang berputar-putar. Plasma panas yang berpijar merah membara, mengisi setiap sudut alam semesta yang baru lahir. Gelombang energi mengalir ke segala arah, menciptakan pola-pola yang rumit dan indah, meski tidak ada mata yang menyaksikannya saat itu. Bayangkanlah betapa gelapnya alam semesta saat itu. Tidak seperti malam ini, di mana kita masih bisa melihat bintang-bintang. Saat itu, tidak ada satupun sumber cahaya yang bersinar. Hanya kabut tebal gas panas yang menghalangi pandangan ke segala arah. Seperti berada di dalam awan yang tak berujung, menunggu dengan sabar, jutaan tahun berlalu.
menunggu perintah selanjutnya dari Sang Pencipta. Namun Allah yang Maha Bijaksana telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Sekitar 100 hingga 200 juta tahun setelah awal penciptaan, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Awan-awan gas hidrogen dan helium mulai berkumpul di berbagai sudut alam semesta, ditarik oleh gaya gravitasi yang tak terlihat namun sangat kuat. Bayangkanlah jari-jari tak kasat mata yang perlahan-lahan menarik gas-gas ini mendekat satu sama lain, berputar perlahan dalam spiral yang anggun, dan semakin padat seiring waktu berlalu. Di dalam gumpalan gas yang berputar ini, suhu mulai meningkat. Panas yang dihasilkan oleh tekanan gravitasi membuat bagian tengah awan bersinar redup kemerahan, seperti bara api yang membara di kegelapan malam. Semakin lama, cahaya itu semakin terang, semakin panas, hingga akhirnya, para ilmuwan menyebut bintang-bintang pertama ini sebagai bintang populasi. 3. Mereka adalah generasi pertama bintang di alam semesta, kakek moyang dari semua bintang yang kita lihat malam ini. Tidak seperti bintang-bintang yang menghiasi langit malam kita sekarang. Bintang-bintang pertama itu terbentuk murni dari hidrogen dan helium, tanpa unsur-unsur lain sama sekali. Mereka adalah bintang yang polos, bintang yang murni, seperti kanvas putih sebelum dilukis. Ukuran mereka sangat besar, 30 hingga 300 kali massa matahari kita. Bayangkanlah, sebuah bola gas raksasa yang begitu besar, hingga jika ditempatkan di tata surya kita, ia akan menelan semua planet bagian dalam. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, semuanya akan tenggelam di dalam tubuh bintang raksasa ini. Permukaannya berkobar dengan suhu yang mencapai 50.000 derajat Celcius. Warnanya biru keputihan, begitu terang hingga menyilaukan, memancarkan cahaya ultraviolet yang luar biasa kuat ke segala penjuru alam semesta yang masih gelap gulita. Dan untuk pertama kalinya sejak penciptaan, alam semesta mulai diterangi oleh cahaya. Bayangkanlah kegelapan yang telah berlangsung ratusan juta tahun itu perlahan-lahan terusik oleh titik-titik cahaya yang bermunculan di sana-sini, seperti lilin-lilin yang dinyalakan satu persatu di ruangan yang gelap. Mula-mula hanya beberapa, kemudian puluhan, ratusan, ribuan, hingga akhirnya jutaan bintang pertama menyala hampir bersamaan di seluruh alam semesta. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Segala sumber cahaya di alam semesta ini, dari bintang pertama hingga matahari yang menghangatkan kita setiap hari, semuanya adalah tanda-tanda kekuasaannya, refleksi kecil dari cahayanya yang tak terhingga. Namun, bintang-bintang raksasa pertama itu memiliki usia yang sangat singkat. Hanya beberapa juta tahun saja mereka bersinar. Waktu yang sangat singkat dalam skala kosmis, seperti sekelebat mata bagi alam semesta, sebelum akhirnya mereka meledak dalam peristiwa yang sangat dahsyat. Ledakan yang begitu hebat hingga cahayanya bisa mengalahkan triliunan bintang lainnya. Ledakan yang menyebarkan unsur-unsur baru ke seluruh alam semesta. Dan tahukah kamu apa yang terjadi saat bintang-bintang raksasa itu meledak? Di dalam inti mereka yang sangat panas, atom-atom hidrogen telah bergabung menjadi helium, helium menjadi karbon, karbon menjadi oksigen, dan seterusnya, menciptakan unsur-unsur yang lebih berat. Ketika mereka meledak, semua unsur ini tersebar ke segala penjuru, seperti benih-benih yang ditabur di ladang kosmis yang luas. Benih-benih yang kelak akan membentuk planet-planet dan kehidupan. Sampai hari ini, para ilmuwan belum pernah melihat secara langsung bintang populasi 3 yang masih bersinar. Mereka sudah terlalu jauh, terlalu tua, dan cahaya mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai kepada kita. Tapi keberadaan mereka dibuktikan oleh apa yang mereka tinggalkan. Unsur-unsur yang kini ada di mana-mana di alam semesta, termasuk di dalam tubuhmu. Sekarang mari kita melihat lebih dekat bagaimana sebuah bintang dilahirkan di era modern ini. Di berbagai sudut galaksi kita,
terdapat awan-awan raksasa yang sangat dingin dan padat. Para ilmuwan menyebutnya awan molekul raksasa. Bayangkanlah gumpalan kabut kosmis yang begitu besar, ratusan tahun cahaya lebarnya. Itu berarti jika kamu bisa berjalan dengan kecepatan cahaya, kamu membutuhkan ratusan tahun hanya untuk menyeberangi awan ini dari satu sisi ke sisi lainnya. Di dalam awan-awan ini, suhu sangat dingin, hanya sekitar 10 hingga 20 derajat di atas nol mutlak. Nol mutlak adalah suhu paling dingin yang mungkin ada, minus 273 derajat Celcius. Di suhu seperti ini, molekul-molekul gas bergerak sangat lambat, hampir diam, menunggu sesuatu untuk mengusik ketenangan mereka. Warna awan ini gelap, hampir hitam, karena debu-debu halus di dalamnya menyerap cahaya dari bintang-bintang di sekitarnya. Jika kamu bisa berada di dalam awan ini, kamu tidak akan bisa melihat apapun. Kegelapan total menyelimutimu. Hanya dingin yang menusuk dan keheningan yang mendalam. Di dalam kegelapan awan-awan ini, tersembunyi benih-benih bintang baru. Ketika ada gangguan dari luar, seperti gelombang kejut dari ledakan supernova di kejauhan, bagian-bagian awan mulai runtuh ke dalam. Bayangkanlah gelombang tekanan yang merambat melalui awan, seperti riak di permukaan air yang tenang, mendorong gas dan debu untuk berkumpul. Gravitasi menarik gas dan debu untuk berkumpul. Semakin lama semakin padat, semakin lama semakin panas. Awan yang runtuh ini mulai berputar, seperti air yang mengalir ke lubang pembuangan, membentuk pusaran yang semakin cepat seiring dengan semakin padatnya material. Di tengah-tengah awan yang berputar ini, terbentuk sebuah bola gas yang sangat panas dan padat. Inilah yang disebut protobintang, cikal bakal bintang yang masih dalam kandungan. Bayangkanlah janin kosmis yang bercahaya redup kemerahan, dikelilingi oleh piringan gas dan debu yang berputar, seperti cincin Saturnus, tapi jauh lebih besar dan lebih tebal. Protobintang ini terus menyusut dan semakin panas. Jutaan tahun berlalu dengan sabar, dan suhu di inti protobintang terus meningkat. 10 juta derajat, 12 juta derajat, 14 juta derajat, hingga akhirnya mencapai 15 juta derajat Celcius. Pada suhu yang luar biasa tinggi ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Atom-atom hidrogen di inti mulai bergabung. 2 inti hidrogen menyatu, melepaskan energi, menghasilkan helium, dan melepaskan lebih banyak energi lagi. Reaksi berantai dimulai, dan tidak akan berhenti selama miliaran tahun. Inilah yang disebut fusi nuklir. Dan dengan dimulainya fusi nuklir, sebuah bintang baru pun lahir ke dunia. Cahayanya menembus kegelapan awan tempat ia dilahirkan. Angin bintang meniup sisa-sisa gas dan debu, dan bintang itu bersinar dengan kemegahannya untuk pertama kalinya. Subhanallah, bahkan dalam menciptakan bintang, Allah menunjukkan proses yang begitu teratur dan indah. Tidak ada yang sia-sia dalam penciptaannya. Setiap langkah memiliki tujuan, setiap tahap memiliki hikmah. Allah berfirman dalam surah At-Tariq ayat 1 hingga 3. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari? Yaitu bintang yang bersinar terang. Setiap bintang yang kita lihat di langit malam ini telah melalui proses kelahiran yang sama. Mereka semua lahir dari awan gas dan debu yang runtuh, terbakar oleh fusi nuklir di intinya, dan bersinar terang di kegelapan angkasa. Setiap satu dari mereka adalah mukjizat penciptaan. Energi dari fusi nuklir ini mendorong keluar, melawan tarikan gravitasi yang mendorong ke dalam. Kedua kekuatan ini seimbang sempurna, seperti dua petinju yang sama kuatnya, saling mendorong tanpa ada yang menang, membuat bintang tetap stabil, tidak runtuh ke dalam, tidak meledak keluar. Keseimbangan yang sempurna ini akan bertahan selama miliaran tahun. Namun tidak semua benda yang mencoba menjadi bintang berhasil. Jika massa sebuah protobintang kurang dari 8% massa matahari, ia tidak akan pernah cukup panas untuk memulai fusi nuklir. Benda-benda ini disebut katai coklat, bintang yang gagal. Mereka melayang di kegelapan angkasa,
bercahaya redup dari panas sisa pembentukannya. Tidak cukup besar untuk menjadi bintang, tidak cukup kecil untuk menjadi planet. Tanda-tanda lain dari keragaman ciptaan Allah yang tiada terhingga. Bintang-bintang tidak hidup sendirian di alam semesta. Mereka berkumpul bersama dalam kelompok-kelompok besar yang kita sebut galaksi. Bayangkanlah galaksi sebagai sebuah kota yang sangat besar, di mana bintang-bintang adalah penduduknya. Setiap galaksi bisa berisi ratusan miliar bintang. Angka yang begitu besar hingga pikiran kita tidak mampu membayangkannya. Semuanya berputar bersama mengelilingi pusat galaksi, dalam tarian gravitasi yang telah berlangsung miliaran tahun. Kita tinggal di sebuah galaksi yang indah bernama Bima Sakti. Jika kamu bisa keluar dari galaksi kita dan melihatnya dari jauh, kamu akan melihat struktur yang menakjubkan. Sebuah piringan spiral dengan lengan-lengan yang melingkar indah, bercahaya dengan miliaran bintang. Di tengahnya terdapat tonjolan terang yang disebut bulge, berisi bintang-bintang tua yang berwarna kekuningan. Dan di sekelilingnya ada halo samar yang berisi bintang-bintang kuno dan gugus bola. Jika kamu melihat ke langit malam yang sangat gelap, jauh dari lampu-lampu kota, kamu bisa melihat jalur kabut putih yang membentang dari satu ujung langit ke ujung lainnya. Itulah Bima Sakti yang kita lihat dari dalam, seperti melihat kota dari dalam kota itu sendiri. Kita melihat jutaan bintang yang jaraknya begitu jauh, hingga cahaya mereka menyatu menjadi satu jalur kabut yang lembut. Galaksi Bima Sakti kita berusia sekitar 13,6 miliar tahun, hampir setua alam semesta itu sendiri. Ia telah ada sejak zaman yang sangat awal, tumbuh dan berkembang, menelan galaksi-galaksi kecil, membentuk lengan-lengan spiral yang indah. Di dalamnya terdapat 100 hingga 400 miliar bintang. Untuk setiap manusia yang pernah hidup di bumi, ada lebih dari 10 bintang di galaksi kita. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 3 hingga 4. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandangan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat sedikit pun, dan pandanganmu pun dalam keadaan letih. Matahari kita berada di salah satu lengan spiral yang disebut lengan Orion. Sekitar 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Kita tidak berada di tengah yang ramai, bukan di pinggir yang sepi, tapi di tempat yang pas, zona yang tenang, tepat di wilayah yang memungkinkan kehidupan berkembang tanpa terlalu banyak gangguan kosmis. Di alam semesta yang bisa kita amati, terdapat sekitar 2 triliun galaksi. 2 triliun. Itu adalah angka 2 diikuti oleh 12 angka 0. Bayangkanlah, jika setiap galaksi adalah sebutir pasir, kamu akan memiliki pantai yang sangat luas. Dan setiap butir pasir itu berisi ratusan miliar bintang. Setiap galaksi memiliki bentuk yang berbeda. Ada yang berbentuk spiral seperti Bima Sakti kita, dengan lengan-lengan yang melingkar anggun. Ada yang berbentuk elips seperti bola lonjong, berisi bintang-bintang tua yang berwarna kemerahan. Dan ada yang tidak beraturan, bentuknya kacau dan aneh, hasil dari tabrakan dan penggabungan galaksi-galaksi di masa lalu. Tetangga terdekat kita adalah galaksi Andromeda, sebuah galaksi spiral yang lebih besar dari Bima Sakti. Jika malam ini kamu berada di tempat yang sangat gelap, kamu mungkin bisa melihatnya dengan mata telanjang. Sebuah bercak kabut samar di konstelasi Andromeda. Ia berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari kita. Cahaya yang kita lihat dari Andromeda malam ini telah melakukan perjalanan selama 2,5 juta tahun untuk sampai ke mata kita. Cahaya itu berangkat dari Andromeda, jauh sebelum manusia pertama berjalan di bumi. Di pusat hampir setiap galaksi besar, tersembunyi sesuatu yang sangat misterius dan menakjubkan. Sebuah lubang hitam supermasif. Monster gravitasi yang masanya jutaan hingga miliaran kali masa matahari. Bayangkanlah sebuah wilayah di ruang angkasa, di mana gravitasi begitu kuat, begitu luar biasa kuatnya, hingga tidak ada apapun yang bisa lolos darinya. Bahkan cahaya, yang merupakan hal tercepat di alam semesta,
tidak bisa melarikan diri dari cengkeramannya. Itulah mengapa disebut lubang hitam, karena tidak ada cahaya yang keluar, hanya kegelapan yang absolut. Di pusat Bima Sakti kita, terdapat lubang hitam yang bernama Sagittarius A Star. Bayangkanlah, ia sebagai jantung gelap galaksi kita, duduk dengan tenang di sana. Masanya sekitar 4 juta kali masa matahari. Semuanya terkonsentrasi dalam ruang yang relatif kecil. Lebih kecil dari orbit Merkurius mengelilingi matahari. Di sekitar lubang hitam ini, bintang-bintang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Para ilmuwan telah mengamati bintang-bintang yang mengorbit Sagittarius A Star. Bergerak dengan kecepatan ribuan kilometer per detik. Ditarik oleh gravitasi monster tak terlihat di tengah galaksi. Namun jangan khawatir, lubang hitam di pusat galaksi kita sangat jauh. 26.000 tahun cahaya jaraknya. Ia tidak akan menelan kita. Ia hanya duduk dengan tenang di sana, menjadi jangkar gravitasi yang menjaga galaksi tetap teratur. Seperti raja yang duduk di singgasananya, mengatur kerajaan tanpa perlu bergerak. Allah berfirman dalam surah At-Takwir ayat 15 hingga 16. Maka aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tersembunyi, yang beredar dan terbenam. Sebagian ulama tafsir modern berpendapat bahwa ayat ini bisa merujuk pada lubang hitam. Bintang-bintang yang tersembunyi, tidak terlihat, namun keberadaannya terasa melalui efek gravitasinya. Mereka beredar di alam semesta, mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya, namun tidak terlihat oleh mata. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu makna sebenarnya. Namun sungguh menakjubkan, bagaimana Al-Quran mengisyaratkan keberadaan benda-benda langit yang baru kita temukan di zaman modern. Sekarang, mari kita merenungi sesuatu yang sangat indah dan mengagumkan. Sesuatu yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Setiap atom di tubuhmu, setiap partikel yang membentuk dirimu, memiliki kisah yang sangat panjang dan luar biasa. Kisah yang bermula miliaran tahun yang lalu, jauh sebelum bumi ada, jauh sebelum matahari menyala. Semua hidrogen di tubuhmu, yang merupakan bagian dari setiap molekul air di dalam dirimu, berasal langsung dari awal penciptaan alam semesta. Hidrogen itu sudah ada sejak 14 miliar tahun yang lalu, setelah Big Bang menciptakan materi pertama. Dan sekarang, atom-atom hidrogen kuno itu menjadi bagian dari dirimu, mengalir dalam darahmu, membentuk setiap sel tubuhmu. Tapi unsur-unsur lain di tubuhmu memiliki asal yang berbeda. Asal yang bahkan lebih menakjubkan. Karbon yang membentuk tulang belakang setiap molekul di tubuhmu. Oksigen yang kamu hirup setiap saat. Kalsium yang menguatkan tulang-tulangmu. Zat besi yang membawa oksigen dalam darahmu. Semua unsur ini diciptakan di dalam inti bintang-bintang yang sudah lama mati. Ya, kamu tidak salah dengar. Tubuhmu terbuat dari material yang dulunya adalah bagian dari bintang-bintang kuno. Bintang-bintang yang bersinar di galaksi ini miliaran tahun yang lalu, yang sudah lama meledak dan menghilang. Namun warisannya hidup di dalam dirimu. Bintang adalah pabrik alam semesta. Di inti bintang yang sangat panas, reaksi fusi nuklir mengubah unsur-unsur ringan menjadi unsur yang lebih berat. Atom-atom hidrogen bergabung menjadi helium, melepaskan energi yang membuat bintang bersinar. Lalu helium bergabung menjadi karbon. Proses ini disebut triple alpha, di mana 3 inti helium menyatu menjadi 1 inti karbon. Karbon bergabung menjadi oksigen, oksigen menjadi neon, dan seterusnya. Unsur yang lebih berat terus terbentuk. Oksigen yang kamu hirup saat ini, yang mengisi paru-parumu dengan setiap tarikan napas, diproduksi di dalam inti bintang-bintang masif, jauh lebih besar dari matahari kita. Bintang-bintang raksasa yang bersinar dengan cahaya biru keputihan, yang usianya singkat namun spektakuler. Mereka sudah lama meledak dan mati, tapi oksigen yang mereka ciptakan sekarang ada di paru-parumu, memberikanmu kehidupan dengan setiap napas yang kamu ambil. Kalsium di tulangmu, yang memberikan kekuatan pada kerangkamu, yang memungkinkanmu berdiri dan berjalan.
dilepaskan ke angkasa melalui ledakan supernova. Bayangkanlah, tulang yang menopang tubuhmu terbuat dari abu bintang yang meledak jutaan atau bahkan miliaran tahun yang lalu, tersebar ke seluruh galaksi, mengembara di ruang angkasa yang dingin dan gelap, hingga akhirnya berkumpul di nebula yang membentuk matahari dan planet kita, dan sekarang menjadi bagian dari dirimu. Zat besi dalam darahmu, yang membuat darahmu berwarna merah, yang membawa oksigen ke setiap sel tubuhmu, adalah hasil akhir dari fusi nuklir di dalam inti bintang-bintang besar. Bintang tidak bisa melakukan fusi besi menjadi unsur yang lebih berat tanpa kehilangan energi. Jadi, zat besi adalah titik akhir, batas terjauh yang bisa dicapai bintang dalam menciptakan unsur. Dan unsur itu sekarang mengalir di pembuluh darahmu. Lalu bagaimana dengan unsur yang lebih berat dari besi? Emas di perhiasanmu, perak, platinum, uranium. Mereka tercipta dalam peristiwa yang bahkan lebih dahsyat dari supernova biasa. Mereka tercipta saat dua bintang neutron bertabrakan. Bayangkanlah dua bintang yang masanya lebih besar dari matahari, namun ukurannya hanya sebesar kota, berputar mengelilingi satu sama lain, semakin cepat, semakin dekat, hingga akhirnya bertabrakan dalam ledakan yang begitu hebat, hingga menciptakan gelombang di ruang waktu itu sendiri. Dalam sekejap tabrakan itu, unsur-unsur berat tercipta dan tersebar ke angkasa. Sekitar 93% massa tubuh manusia adalah material yang berasal dari bintang-bintang. Kita benar-benar terbuat dari debu bintang. Anak-anak bintang, pewaris materi dari raksasa-raksasa kosmis yang sudah lama tiada. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 5, "Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah." Dan dalam surah Ar-Rahman ayat 14, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tanah di bumi kita, debu dan mineral yang Allah sebutkan sebagai bahan penciptaan manusia, semuanya berasal dari bintang-bintang. Bumi kita sendiri terbentuk dari debu dan gas sisa pembentukan matahari, yang sebelumnya adalah sisa-sisa bintang yang lebih tua. Jadi ketika Al-Quran mengatakan manusia diciptakan dari tanah, secara ilmiah itu berarti kita diciptakan dari material yang berasal dari bintang-bintang. Kebenaran yang sama diungkapkan dengan cara yang berbeda. Subhanallah, betapa agungnya Allah yang menciptakan kita dari material bintang-bintang, dari debu kosmis yang telah melakukan perjalanan miliaran tahun, melayang di kekosongan angkasa, terbakar dalam inti bintang, tersebar oleh ledakan supernova, mengembara di galaksi, untuk akhirnya menjadi tubuh yang bernapas, berpikir, dan merenungi penciptaannya. Renungkanlah hal ini saat kamu berbaring di sana. Kamu adalah bagian dari alam semesta yang sedang merenungi dirinya sendiri. Melalui matamu, alam semesta bisa melihat dirinya. Melalui akalmu, alam semesta bisa memahami dirinya. Dan melalui hatimu, kamu bisa mengenal Sang Pencipta. Sungguh, kamu adalah makhluk yang istimewa. Sekarang, mari kita mencoba memahami betapa luasnya alam semesta ini, meski pikiran kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya menggapainya. Pernahkah kamu pergi ke pantai dan menggenggam pasir di tanganmu? Pernahkah kamu membiarkan butiran-butiran halus itu mengalir di antara jari-jarimu? Dan bertanya-tanya berapa banyak butiran pasir di seluruh pantai itu, di seluruh bumi? Para ilmuwan memperkirakan bahwa jumlah butiran pasir di seluruh bumi adalah sekitar 7,5 kuintilion. Itu adalah angka 7,5 diikuti oleh 18 angka 0. Jumlah yang sangat besar, yang tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita. Tapi tahukah kamu, jumlah bintang di alam semesta jauh lebih banyak dari itu. Para ilmuwan memperkirakan ada 10⁻22 hingga 10⁻24 bintang di alam semesta yang bisa kita amati. Untuk setiap butiran pasir di seluruh bumi, di setiap pantai, di
di setiap gurun, di setiap dasar laut, ada lebih dari 1.000 bintang di langit. Mungkin 10.000, mungkin lebih. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 34, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." Setiap bintang adalah nikmat. Setiap atom adalah nikmat. Setiap tarikan napas adalah nikmat. Dan kita tidak akan pernah mampu menghitung semuanya. Tidak dalam seumur hidup. Tidak dalam sejuta umur hidup. Bintang yang paling umum di alam semesta adalah bintang Katai Merah. Mereka adalah bintang-bintang kecil yang bersinar dengan cahaya merah redup. Lebih kecil dan lebih dingin dari matahari kita. Namun jumlah mereka sangat banyak, mencakup sekitar 70% dari semua bintang di galaksi. Bintang Katai Merah bisa hidup sangat lama, hingga triliunan tahun. Jauh lebih lama dari usia alam semesta saat ini, karena mereka membakar bahan bakarnya dengan sangat lambat dan hemat. Matahari kita adalah bintang tipe G, yang sering disebut Katai Kuning. Ia berukuran sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Bersinar dengan cahaya kuning keputihan yang hangat. Usianya sekitar 4,5 miliar tahun, dan ia berada di pertengahan hidupnya. Masih memiliki sekitar 5 miliar tahun lagi sebelum berubah menjadi raksasa merah. Tapi ada bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari kita. Bintang terbesar yang diketahui bernama UY Scuti, sebuah bintang maharaksasa merah yang terletak di konstelasi Scutum. Radiusnya sekitar 1.700 kali radius matahari. Bayangkanlah, jika UY Scuti ditempatkan di pusat tata surya kita, permukaannya akan melewati orbit Jupiter, Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sabuk asteroid, dan bahkan Jupiter. Semuanya akan berada di dalam tubuh bintang raksasa ini. Jarak antar bintang di galaksi kita rata-rata sekitar 5 tahun cahaya. Itu berarti cahaya membutuhkan waktu 5 tahun untuk melakukan perjalanan dari satu bintang ke bintang tetangganya. Jika kamu bisa naik pesawat tercepat yang pernah dibuat manusia, kamu membutuhkan puluhan ribu tahun untuk mencapai bintang terdekat. Ruang angkasa begitu luas dan kosong. Di antara bintang-bintang, hampir tidak ada apa-apa. Hanya kekosongan yang dingin dan gelap. Sesekali ada atom hidrogen yang melayang sendirian, atau butiran debu kecil yang mengembara tanpa tujuan. Tabrakan antar bintang sangat jarang terjadi, karena jarak di antara mereka begitu besar. Setiap bintang memiliki ruangnya sendiri yang sangat luas, melayang dalam kekosongan yang hampir tak terbayangkan. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 47, "Dan langit itu kami bangun dengan tangan-tangan kami, dan sesungguhnya kamilah yang meluaskannya." Alam semesta terus mengembang. Setiap detik, ruang di antara galaksi-galaksi bertambah. Galaksi-galaksi yang tidak terikat gravitasi saling menjauh satu sama lain, seperti titik-titik pada balon yang mengembang. Alam semesta semakin luas setiap detiknya, dan akan terus meluas hingga waktu yang Allah tentukan. Dan di tengah keluasan yang tak terbayangkan ini, di sebuah galaksi di antara triliunan galaksi, di sebuah lengan spiral di antara miliaran bintang, di sebuah tata surya yang mengorbit bintang kuning biasa, di sebuah planet kecil berwarna biru, kamu berbaring di sana, mendengarkan cerita ini, merenungi kebesaran Allah. Betapa istimewanya kamu di mata Sang Pencipta. Ada sesuatu yang sangat menakjubkan tentang melihat bintang-bintang di malam hari. Sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Ketika kamu memandang ke langit malam dan melihat sebuah bintang, cahaya yang masuk ke matamu telah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik. Kecepatan tercepat di alam semesta. Tidak ada yang lebih cepat dari cahaya. Tapi meskipun secepat itu, cahaya tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak yang sangat jauh. Bintang terdekat kita selain matahari adalah Proxima Centauri,
sebuah bintang katai merah kecil yang berjarak sekitar 4,2 tahun cahaya dari kita. Itu berarti cahaya dari Proxima Centauri membutuhkan waktu 4 tahun lebih untuk sampai ke bumi. Jadi ketika kamu melihat Proxima Centauri malam ini, kamu sebenarnya melihat bintang itu sebagaimana keadaannya 4 tahun yang lalu. Kamu melihat ke masa lalu. Untuk bintang-bintang yang lebih jauh, efeknya semakin dramatis. Bintang-bintang yang kita lihat dengan mata telanjang di langit malam bisa berjarak ratusan atau ribuan tahun cahaya. Cahaya mereka mungkin sudah mulai perjalanannya sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sejak zaman Nabi Isa Alaihi Salam, atau bahkan jauh sebelum itu, sejak zaman dinosaurus berjalan di bumi. Galaksi Andromeda yang kita bicarakan tadi berjarak 2,5 juta tahun cahaya. Cahaya yang kita lihat dari Andromeda malam ini berangkat dari sana 2,5 juta tahun yang lalu. Saat manusia modern bahkan belum ada. Saat nenek moyang kita masih berupa makhluk primitif di Afrika. Cahaya itu telah melakukan perjalanan melalui kekosongan angkasa selama jutaan tahun, hanya untuk akhirnya sampai di matamu malam ini. Dan teleskop-teleskop canggih seperti James Webb Space Telescope bisa melihat galaksi-galaksi yang cahayanya berasal dari lebih dari 13 miliar tahun yang lalu, mendekati awal mula alam semesta. Kita bisa melihat galaksi-galaksi ketika mereka masih sangat muda, ketika alam semesta baru berusia beberapa ratus juta tahun. Itu seperti melihat foto masa kecil alam semesta. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai look back time, waktu pandang ke belakang. Semakin jauh kita melihat ke angkasa, semakin jauh pula kita melihat ke masa lalu. Teleskop adalah mesin waktu yang memungkinkan kita melihat sejarah alam semesta, tidak dengan bergerak melalui waktu, tapi dengan menangkap cahaya yang telah melakukan perjalanan sejak zaman purba. Warna bintang memberitahu kita tentang suhunya. Bintang biru adalah yang paling panas. Permukaannya bisa mencapai 30.000 derajat atau lebih. Bintang putih sedikit lebih dingin. Bintang kuning seperti matahari kita lebih dingin lagi, sekitar 6.000 derajat. Dan bintang merah adalah yang paling dingin di antara bintang-bintang yang bersinar, mungkin hanya 3.000 derajat. Tahun cahaya adalah satuan jarak, bukan waktu. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun, sekitar 9,46 triliun kilometer. Angka yang begitu besar, hingga pikiran kita tidak bisa membayangkannya. Jika kamu bisa berjalan tanpa henti dengan kecepatan 5 km per jam, kamu membutuhkan lebih dari 200 juta tahun untuk menempuh 1 tahun cahaya. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Allah mengajarkan kita bahwa konsep waktu berbeda di alam yang berbeda. Apa yang kita anggap sangat lama, mungkin hanya sekejap di sisi Allah. Dan apa yang kita anggap sekejap, mungkin adalah keabadian di alam lain. Waktu adalah ciptaannya, dan dia tidak terikat oleh ciptaannya sendiri. Seperti semua makhluk Allah, bintang-bintang pun memiliki akhir. Mereka lahir dari awan gas. Mereka hidup dengan membakar bahan bakar nuklir, dan suatu saat mereka akan mati, kembali menjadi debu yang menyebar di angkasa. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Semua yang ada di bumi akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tidak ada yang abadi di alam semesta ini, kecuali Allah. Bintang-bintang yang tampak begitu abadi di langit malam, semuanya akan mati suatu saat. Galaksi-galaksi akan berubah. Alam semesta akan berbeda. Hanya Allah yang kekal. Bagaimana sebuah bintang mati? Tergantung pada masanya. Bintang-bintang kecil dan sedang seperti matahari kita akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang relatif tenang. Seperti lilin yang perlahan padam. Ketika matahari kita kehabisan hidrogen di intinya, dalam sekitar 5 miliar tahun lagi, ia akan mulai membakar helium. Inti matahari akan menyusut dan memanas. Semakin panas. Sementara lapisan luarnya akan mengembang sangat besar. Membesar. Dan terus membesar.
Matahari akan menjadi apa yang disebut raksasa merah. Bayangkanlah matahari yang sekarang berukuran seperti bola basket, tumbuh menjadi sebesar rumah, lalu sebesar stadion, terus membesar hingga ukurannya mungkin menelan orbit Merkurius dan Venus. Permukaannya akan berwarna merah karena suhunya lebih dingin, tapi ukurannya sangat besar. Bumi akan menjadi sangat panas, lautan akan menguap. Kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan bisa bertahan. Tapi jangan khawatir, itu masih 5 miliar tahun lagi. Waktu yang sangat panjang, jauh lebih lama dari seluruh sejarah umat manusia, lebih lama dari seluruh sejarah kehidupan kompleks di bumi. Kita memiliki waktu yang sangat banyak. Setelah fase raksasa merah, matahari akan melepaskan lapisan luarnya, meniupkannya ke angkasa dalam hembusan lembut yang berlangsung ribuan tahun. Gas-gas ini akan membentuk awan berwarna-warni yang indah, bercahaya dengan warna hijau, biru, dan merah, yang disebut nebula planeter. Salah satu pemandangan paling indah di alam semesta. Dan di tengah nebula itu akan tersisa inti kecil matahari yang sangat padat, sebuah katai putih. Bola seukuran bumi yang masanya hampir sama dengan matahari sekarang. Kepadatannya luar biasa. 1 sendok teh material katai putih bisa seberat 1 ton di bumi, atau seberat seekor gajah. Katai putih akan perlahan-lahan mendingin selama miliaran tahun, memancarkan sisa panasnya ke kegelapan angkasa. Semakin redup, semakin dingin, hingga akhirnya menjadi katai hitam yang gelap dan dingin. Tapi alam semesta belum cukup tua untuk ada katai hitam. Semua katai putih yang ada masih terlalu muda untuk sudah mendingin sepenuhnya. Nasib yang berbeda menanti bintang-bintang yang lebih masif. Bintang dengan massa 8 hingga 20 kali massa matahari akan mengalami akhir yang jauh lebih dramatis, jauh lebih spektakuler, dan jauh lebih penting bagi keberadaan kita. Ketika bintang masif kehabisan bahan bakar nuklirnya, intinya akan runtuh dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, inti yang tadinya sebesar bumi akan menyusut menjadi sebesar kota. Tekanan luar biasa di inti akan memicu ledakan maha dahsyat yang disebut supernova. Bayangkanlah ledakan itu. Dalam sekejap, bintang yang tadinya hanya titik kecil di langit, tiba-tiba bersinar lebih terang dari seluruh galaksi yang menampungnya. Miliaran kali lebih terang dari matahari kita. Cahayanya bisa terlihat di galaksi-galaksi lain. Energi yang dilepaskan dalam beberapa detik lebih besar dari energi yang dilepaskan matahari selama seluruh hidupnya. Supernova adalah salah satu peristiwa paling terang dan paling dahsyat di alam semesta. Dan juga salah satu yang paling penting, karena ledakan supernova menyebarkan unsur-unsur berat ke seluruh ruang angkasa. Karbon, oksigen, nitrogen, besi. Semua unsur yang kita bicarakan tadi, yang membentuk planet dan kehidupan, disebarkan oleh ledakan ini ke seluruh penjuru galaksi, seperti petani yang menabur benih di ladangnya. Setelah ledakan supernova, inti bintang yang tersisa bisa menjadi bintang neutron. Bayangkanlah sebuah bola dengan diameter Hudson hanya sekitar 20 km, sebesar sebuah kota kecil, tapi masanya lebih besar dari matahari. Kepadatannya tidak bisa dibayangkan. 1 sendok teh material bintang neutron bisa seberat sebuah gunung, atau seberat seluruh umat manusia digabungkan. Beberapa bintang neutron berputar sangat cepat dan memancarkan berkas radiasi seperti mercusuar di lautan. Kita menyebut mereka pulsar. Berkas radiasi mereka menyapu angkasa dengan presisi yang luar biasa, berputar ratusan kali per detik, seperti jam kosmis yang sangat akurat. Lebih akurat dari jam atom buatan manusia. Dan untuk bintang-bintang yang paling masif, yang masanya lebih dari 20 kali matahari, nasib yang menanti bahkan lebih ekstrim. Jika sisa inti bintang cukup masif, tidak ada kekuatan di alam semesta yang bisa menghentikan keruntuhannya. Inti akan terus runtuh, semakin kecil dan semakin padat, menembus batas bintang neutron, terus runtuh, hingga menjadi lubang hitam. Sebuah titik di mana gravitasi begitu kuat, hingga ruang dan waktu itu sendiri terdistorsi tanpa batas. Alam semesta terus berubah dan berevolusi.
Tidak ada yang tetap dalam ciptaan Allah kecuali zatnya sendiri. Galaksi-galaksi bergerak, bintang-bintang lahir dan mati, dan alam semesta terus berkembang. Dalam 4,5 miliar tahun, sesuatu yang dramatis akan terjadi. Galaksi Bima Sakti dan Andromeda akan bertemu. Mereka sedang bergerak mendekat satu sama lain dengan kecepatan sekitar 120 km per detik, seperti dua raksasa yang berjalan perlahan menuju satu sama lain di kegelapan kosmis. Ketika kedua galaksi ini akhirnya bertemu, mereka akan menari bersama dalam tarian gravitasi yang berlangsung ratusan juta tahun. Bayangkanlah dua galaksi spiral yang saling menembus. Lengan-lengan spiral mereka akan tertarik dan terdistorsi, membentuk jembatan-jembatan bintang yang menghubungkan keduanya. Ekor-ekor panjang yang terbuat dari miliaran bintang akan terlempar ke angkasa. Pemandangan yang luar biasa indah jika ada yang bisa menyaksikannya. Tapi tabrakan galaksi sebenarnya bukanlah bencana bagi bintang-bintang di dalamnya. Karena jarak antar bintang begitu besar, kemungkinan dua bintang bertabrakan sangat kecil, hampir nol. Galaksi-galaksi akan menembus satu sama lain seperti dua kelompok lebah yang saling melewati. Bintang-bintang akan terlempar ke orbit-orbit baru, tapi sangat sedikit yang akan bertabrakan langsung. Yang terjadi adalah penggabungan gas. Awan-awan gas dari kedua galaksi akan bertemu dan bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang memicu kelahiran bintang-bintang baru secara besar-besaran. Langit akan dipenuhi oleh bintang-bintang muda yang baru lahir, bersinar dengan cahaya biru keputihan. Era kelahiran bintang yang spektakuler. Hasil penggabungan Bima Sakti dan Andromeda akan menjadi galaksi eliptis raksasa. Para ilmuwan sudah memberinya nama julukan, Milkomeda atau Milkdromeda. Sebuah galaksi baru yang lahir dari tarian dua raksasa, rumah baru bagi triliunan bintang. Tapi galaksi-galaksi tidak abadi. Seiring waktu, mereka akan kehabisan gas untuk membentuk bintang-bintang baru. Awan-awan molekul akan habis terpakai, atau tertiup keluar oleh ledakan supernova dan angin bintang. Bintang-bintang tua akan mati satu persatu. Cahaya mereka padam, dan tidak ada yang lahir untuk menggantikan mereka. Galaksi yang sudah berhenti membentuk bintang disebut galaksi quiescent atau galaksi mati. Mereka masih ada, masih berisi miliaran bintang tua yang bersinar redup. Tapi tidak ada lagi kelahiran bintang baru. Cahaya mereka perlahan meredup seiring bintang-bintang mereka padam satu persatu. Seperti kota yang lampu-lampunya dimatikan satu persatu menjelang tidur. Ada misteri besar yang menyelimuti setiap galaksi. Para ilmuwan menemukan bahwa galaksi berputar terlalu cepat. Jika kita menghitung gravitasi dari semua bintang dan gas yang terlihat, itu tidak cukup untuk menjaga galaksi tetap utuh. Bintang-bintang di pinggir galaksi seharusnya terlempar keluar. Galaksi seharusnya sudah tercerai-berai. Tapi galaksi tetap utuh. Ada sesuatu yang tidak terlihat yang memberikan gravitasi tambahan. Sesuatu yang tidak memancarkan cahaya, tidak memantulkan cahaya, tidak berinteraksi dengan cahaya sama sekali. Para ilmuwan menyebutnya materi gelap. Sekitar 85% dari total materi di setiap galaksi adalah materi gelap ini. Kita tahu ia ada dari efek gravitasinya, tapi kita tidak tahu terbuat dari apa. Materi gelap adalah salah satu misteri terbesar dalam ilmu pengetahuan modern. Ia ada di sekitar kita, menembus galaksi kita, bahkan menembus bumi dan tubuh kita setiap saat, tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan. Mungkin suatu hari nanti, dengan izin Allah, kita akan memahaminya. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 53, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar." Setiap penemuan ilmiah baru adalah tanda kekuasaan Allah. Materi gelap, lubang hitam, gelombang gravitasi, bintang neutron, semuanya adalah bagian dari ciptaannya yang masih kita pelajari. Tanda-tanda yang terus terungkap seiring bertambahnya ilmu kita. Sebelum kita mengakhiri perjalanan malam ini,
Mari kita merenungi beberapa keajaiban lain di alam semesta. Kebanyakan bintang tidak lahir sendirian. Mereka lahir berpasangan atau berkelompok. Dua bintang yang mengorbit satu sama lain, menari bersama dalam tarian gravitasi yang abadi. Sistem biner seperti ini sangat umum. Mungkin lebih dari setengah bintang di galaksi kita adalah bagian dari sistem biner atau ganda. Planet-planet terbentuk dari sisa-sisa debu di sekitar bintang yang baru lahir. Piringan gas dan debu yang mengelilingi protobintang tidak semuanya jatuh ke bintang. Sebagian berkumpul menjadi gumpalan-gumpalan kecil, yang kemudian menjadi lebih besar, dan lebih besar lagi, hingga menjadi planet. Dari debu, terbentuklah dunia-dunia baru. Matahari kita memproduksi energi yang luar biasa besar. Setiap detik, matahari mengubah sekitar 600 juta ton hidrogen menjadi helium, melepaskan energi yang setara dengan miliaran bom nuklir. Energi yang diproduksi matahari dalam 1 detik saja cukup untuk memenuhi kebutuhan energi seluruh umat manusia selama 500.000 tahun. 1 detik, 500.000 tahun. Matahari juga mengeluarkan aliran partikel bermuatan yang disebut angin, surya. Partikel-partikel ini mengalir ke seluruh tata surya dengan kecepatan ratusan kilometer per detik, seperti hembusan napas matahari yang tak pernah berhenti. Dan ketika partikel-partikel ini bertemu dengan medan magnet bumi, mereka menciptakan pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Aurora, cahaya utara dan cahaya selatan, tirai-tirai cahaya hijau, merah, dan ungu yang bergoyang di langit malam, seperti kain sutra yang ditiup angin. Partikel-partikel dari matahari bertabrakan dengan atom-atom di atmosfer bumi, memberikan energi yang kemudian dilepaskan sebagai cahaya, tanda keagungan Sang Pencipta yang terpampang di langit. Ruang antar bintang tidak sepenuhnya kosong. Ada gas tipis yang tersebar di sana-sini, yang disebut medium antar bintang. Kebanyakan adalah hidrogen, atom-atom tunggal yang melayang sendirian di kegelapan, menunggu untuk bergabung dengan awan yang lebih besar, menunggu untuk menjadi bagian dari bintang baru suatu hari nanti. Galaksi kita berputar dengan kecepatan sekitar 220 km per detik. Matahari dan seluruh tata surya kita bergerak dengan kecepatan luar biasa mengelilingi pusat galaksi. Meskipun bergerak sangat cepat, matahari membutuhkan sekitar 230 juta tahun untuk mengelilingi pusat galaksi sekali saja. Satu putaran penuh disebut 1 tahun galaksi. Sejak matahari terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, ia baru menyelesaikan sekitar 20 putaran mengelilingi galaksi. Dalam 1 tahun galaksi, bumi sudah mengalami banyak hal. Dinosaurus muncul dan punah. Daratan berpindah dari satu konfigurasi ke konfigurasi lain. Es menutupi dan mencair kembali berkali-kali. Kehidupan berevolusi dari bentuk sederhana menjadi kompleks. Semua dalam satu putaran mengelilingi galaksi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan membawa apa yang berguna bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi setelah matinya, dan dia sebarkan di dalamnya segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Setiap fenomena alam adalah tanda, setiap bintang adalah ayat, setiap galaksi adalah bukti. Bagi mereka yang mau memikirkan, perjalanan kita malam ini sudah hampir berakhir. Kita telah terbang menembus awan molekul tempat bintang-bintang dilahirkan, menyaksikan gas dan debu yang runtuh membentuk protobintang yang bercahaya. Kita telah melayang di antara lengan-lengan spiral galaksi, melihat miliaran bintang yang berputar bersama dalam harmoni yang sempurna. Kita telah mengintip lubang hitam di pusat galaksi, monster gravitasi yang duduk dengan tenang di singgasananya yang gelap. Kita telah merenungi asal-usul kosmis tubuh kita sendiri, menyadari bahwa kita terbuat dari debu bintang-bintang kuno yang telah lama mati. Dan sekarang, perlahan-lahan, kita kembali ke bumi, ke planet biru kita yang indah, ke rumah kita di alam semesta yang tak terbatas. Kamu berbaring di sana,
Di permukaan planet yang terbuat dari debu bintang, di bawah langit yang dipenuhi triliunan bintang, di tengah alam semesta yang begitu luas hingga pikiran tidak mampu menjangkaunya. Dan Allah telah memuliakan kamu dengan akal untuk merenungi semua ini, dengan hati untuk merasakan keagungannya, dengan ruh yang mengenalnya dan merindukannya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70, "Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." Di antara triliunan bintang dan miliaran galaksi, Allah memilih untuk menciptakan kamu, untuk memberimu kehidupan, untuk memberimu kemampuan mengenalnya dan menyembahnya. Itu adalah kemuliaan yang tidak terhingga, nikmat yang tidak terbilang. Malam ini, saat kamu perlahan tertidur, semoga hatimu dipenuhi kedamaian. Semoga pikiranmu dibersihkan dari kekhawatiran. Semoga tidurmu membawa istirahat yang sempurna bagi tubuh dan jiwamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Tidur adalah kematian kecil, dan bangun adalah kelahiran kembali. Setiap malam kita menyerahkan jiwa kita kepada Allah, dan setiap pagi Dia mengembalikannya kepada kita sebagai nikmat baru. Pejamkan matamu sekarang. Lepaskan semua ketegangan di tubuhmu. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Allah yang Maha Memelihara. Rasakan napasmu yang tenang dan teratur. Rasakan tubuhmu yang semakin berat dan rileks. Rasakan kedamaian yang menyelimuti hatimu. Bintang-bintang terus bersinar di langit. Galaksi terus berputar. Alam semesta terus berjalan sesuai kehendaknya. Dan kamu, anak Adam yang dimuliakan, boleh beristirahat malam ini. Tidur yang nyenyak, wahai jiwa yang tenang. Semoga Allah menjagamu di malam ini dan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur.